Masyarakat kita juga kan pasti tidak bodoh ya Bang ya. Masa sih minta maaf sampai 1 jam? Kan nggak mungkin gitu. Emang bilang maaf Pak gitu. Memang maaf Pak 1 jam kan nggak mungkin. Ya tapi sama seperti Abang tadi, ada yang boleh diceritakan, ada yang tidak gitu kan Bang. Yang pertama-tama itu waktu saya masih di Jakarta, itu jam berapa ya pengumuman baris krim itu? Cuman saya ingatnya itu sore. Oh iya, itu Abang dalam perjalanan ke? Masih di Jakarta malah. Oh masih di Jakarta. Masih pada di pengumuman baris krim. Masih pengumuman baris krim itu masih Jakarta. Oke. Nah begitu sudah final, kan banyak juga teman yang mengucapkan selamat. Selamat dalam konteks bahwa saya tidak menyebarkan hoax, bukan pada konteks bahwa Pak Jokowi benar atau itu salah gitu, bukan itu konteksnya, bahwa saya tidak menyebarkan hoax. Artinya yang saya posting itu asli kan begitu Bang. Lalu saya berangkat ke Solo, itu kan waktunya hanya 1 jam Bang. Nyampe lah saya di Solo, kebetulan kita pakai tiket yang GoSo gitu. Tiket yang langsung tag. Begitu nyampe di sana, perjalanan ke rumah Pak Jokowi cuma sebentar Bang. Iya, oh deket sih. Deket. Saya cuman 15 menit. 4:30 kayaknya udah sampai jauh Solo itu. Itu kan ada masyarakat di situ yang sedang menunggu. Nah saya dari perjalanan itu sekitar jam 5 di rumah Pak Jokowi itu, sekitar jam 5 itu masyarakat masih di sana. Kalau saya lihat sih itu ada ibu-ibu ya, awalnya ibu-ibu, tapi menjelang malam itu, menjelang mau maghrib kalau nggak salah, ibu-ibu itu udah nggak ada, atau masyarakat, kita bilang masyarakat yang menemui Pak Jokowi itu sudah tidak ada. Nah nggak enak juga kan dalam kasus yang sedang seperti ini, terus saya dilihat oleh orang-orang untuk menemui Pak Jokowi, nanti dikiranya saya bersekongkol lagi kan, cari pembelaan apa segala macam. Tetapi waktu saya ke sana itu, kan saya di ruangan sebelah dulu Bang, untuk antri kan, seberang itu. Tiba-tiba wartawan udah banyak di situ Bang. Di situ tiap hari. Saya bilang udah mau sembunyi-sembunyi, datangnya malam malah wartawan banyak. Entah dari mana informasi saya datang ke sana. Nah masuklah saya ke dalam. Pak Jokowi senyum kan, Pak Jokowi yang namanya kita datang baik-baik ya tentu. Dengan khasnya beliau menyambut tamu siapapun, jangankan Saya Pak Jokowi ini. Ya, lalu saya sampaikanlah itu soal permintaan maaf itu, maaf Pak, selama ini sudah menimbulkan kegaduhan gitu kan. Tetapi mohon untuk dipertimbangkan, karena saya ini kan tidak pernah untuk bertujuan menghina kan. Saya tidak pernah bertujuan untuk menghina, apalagi sampai mengatakan Pak Jokowi tidak kuliah apa segala macam. Justru yang saya lakukan itu adalah dalam rangka mengkanter orang-orang yang selama ini menuduh Pak Jokowi tidak pernah kuliah gitu Bang. Lalu lanjutlah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya saya tidak enak mengatakan ngobrol, karena kapasitas saya siapa sih kan. Lebih enaknya itu disebut saya mendengar beliau bercerita. Adalah beberapa nasihat, ada juga beliau sampaikan beberapa hal untuk kedepannya, tapi itu kan tidak bisa diceritakan. Kalau menurut saya sih hal-hal yang seperti itu sudah diketahui lah oleh Pak Jokowi. Siapa dalang, siapa sudahlah. Beliau Pak Jokowi ini kan tidak bisa kita lihat hari Men. Tapi dari kacamata Abang ini juga sebagai politisi, saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Saya yakin sekali Pak Jokowi itu sudah tahu. Hanya saja kan beliau itu kan sekarang bukan lagi sebagai presiden yang masih dipersenjatai oleh angkatan bersenjata, oleh intelijen apa segala macam kan. Tetapi jangan lupa beliau itu kan presiden 2 periode Pak. Nggak mungkin lah hal-hal kecil remeh-temeh begini yang beliau tidak ketahui. Hanya saja kan hanya beliau saja yang tahu itu, dan mungkin dengan orang-orang terdekat beliau. Kalau saya sih meyakini beliau sudah tahu. Karena kita melihat dari awal itu sebagai seorang politisi Bang ya, bukan sebagai orang yang kemarin pernah ke Pak Jokowi gitu. Jadi kita hanya bisa memberikan analisa. Kalau kita melihat Bang, porsi pemberitaan mereka ini dahsyat Bang. Pak Roy Suryo itu bisa tampil di TV 2-3 kali sehari loh. Serius Bang, kadang di channel ini, kadang di YouTube ini, kadang di podcast ini, banyak mereka. Itu dan kita ya, itu bersementara ya. Iya, nggak apa-apa. Kalian menang sekarang hari ini, tapi besok Bahkan kan kalau kita lihat secara peristiwa ini terkini ini sudah menang 1-0 Pak Jokowi itu. Iya. Tapi ada pakar juga yang mengatakan ini Jokowi udah unggul 3-0. Saya nggak ngerti, tapi kalau saya mau lanjut yang tadi itu biar lebih jelas Bang ya. Melihat porsi pemberitaan yang cukup masif itu, kita kan ini kalau kita secara akademis, kita kan melihatnya dari sisi teori Bang. Ini kayaknya dia memainkan teori post-truth misalnya Bang, ilusi kebenaran itu. Jadi diulang-ulang, disampaikan, berulang-ulang, sampai akhirnya masyarakat melihat jadi kebenaran. Nah kalau yang waktu offline tadi, saya sempat bicara sama Abang bahwa saya pun hampir sempat percaya, ya karena
jangankan masyarakat bawah Bang ya, kita saja Bang, yang mohon maaf ini yang ada lah, kita memahami seperti ini secara akademis, terpengaruh kan Bang? Komplit mereka, ahli telematika ada, ahli medis yang anatomi itu ada, dokter Tifa, ahli forensik ada. Jadi informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, bisa dia jelaskan semua. Ya. Oke, ini kita perlu highlight supaya masyarakat paham betul, tahu betul. Yang dimaksud Bang Sandi tadi adalah bahwa kondisi kita hari ini, kelompok-kelompok mereka itu memang memainkan peran yang tadi komplit 3 ahli. Tapi tahukah kalian bahwa sekelas Bang Sandi saja, ya yang kemarin menjadi objek perburuan media, itu awal-awal sempat mau percaya loh atas narasi-narasi ini. Bayangkan. Apalagi masyarakat luas Bang, apalagi masyarakat luas gitu ya. Nah ini perlu di highlight betul ini. Betul. Ya. Tapi kalau sudah seperti itu, ya boleh dibilang mau ngomong apapun sampai keluar busa, jangan pernah percaya. Mau jual-jual keahlian, ilmuwan, enggak. Tetap akan kalah itu Pak nanti. Pak nih, begini, Bang Boy. Tuduhan terhadap Pak Jokowi ini kan bergeser seiring waktu. Awal-awal itu dulu Pak Jokowi tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Ya, karena mendengar itu. Si Rismon. Hei Pak Jokowi, hei, jangankan penjara, nyawa pun, saya yakin 1.000.000% Pak Jokowi nggak pernah menginjakkan kakinya di UGM selama hidupnya. Kan itu awal tuduhan awalnya. Masyarakat oke lah, anggaplah seperti yang klaim mereka bahwa masyarakat percaya. Lalu kita buktikan dengan bagaimana adanya majalah Perintis yang memuat nama Pak Jokowi itu kan. Maka tuduhan itu otomatis rapos. Ya orang diterima kuliah kok masa nggak menginjakkan kaki, kan? Orang diterima kuliah pasti menginjakkan kaki. Lalu mereka geser lagi, tidak berkuliah, ya kan? Kita bantah lagi, lalu tidak KKN, kita bantah lagi. Tetapi setidaknya sampai semester akhir kan kita bisa bantah semuanya. Dan Bang, percaya nggak ada rasa bersalah mereka itu. Nggak ada rasa bersalah dengan tuduhan itu. Sampai kita bisa membuktikan itu, mereka nggak merasa bersalah. Tetapi kan bergeser lagi isunya. Sampai terakhir mereka mengatakan bahwa ijazah itu 99% adalah Pak Dumatno Budiutomo. Ya kan itu tuduhannya. Kita bantah dengan melampirkan beberapa bukti bahwa yang pertama, saya kan pertama kali kemarin mengatakan bahwa salah kalau Anda mengatakan bahwa yang diijazah itu bukan Pak Jokowi, karena itu secara keilmuan pendekatan apapun pasti gugur. Kenapa dia gugur? Karena Pak Jokowi memiliki dokumen yang juga menggunakan foto itu kan, foto buku nikah, buku alumni. Itu bisa diuji forensik itu Pak. Bagaimana dia mengatakan itu Pak Dumatno Budiutomo misalkan. Akhirnya kan tidak lagi mempersoalkan foto. Nah lanjutlah dia mempersoalkan pon Stemiroman tuh kan. Tapi kan itu dibantah oleh beberapa pakar. Bahkan pakar digital ahli forensik sekalipun mengatakan bahwa salah cara Anda menerjemahkan lembaran itu. Karena itu memang bukan dicetak oleh komputer atau bukan dicetak oleh printer gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu dicetak oleh komputer lalu di printer, ya memang tidak ada teknologi yang semodern itu pada zaman itu gitu loh. Tetapi dia itu melalui pencetakan. Kalau percetakan itu memang majalah udah lama kok Bang. Kan majalah itu udah lama pakai percetakan, udah bagus tulisannya. Emang majalah buku-buku aja, buku tahun 1931 masih sudah bagus kok. Ya kan Abang kan sudah banyak baca buku-buku sejarah zaman dulu. Udah bagus kok, mereka udah rapi. Nah itu kan percetakan. Nah waktu saya tanya teman-teman kuliah Pak Jokowi itu, ada beberapa orang yang saya temui, ya kami nggak tahu, kami terima di UGM begitu, dia bilang. Beban pembuktian itu kan beban hukum pembuktian ada di UGM. Dari mana anda dulu dapat lembaran ini? Mestinya yang dikejar kan UGM. Kalau Pak Jokowi ini kan dikasih begini, ya dibawa pulang kan begitu Bang. Masa saya harus tanya Pak kenapa Pak Stemiroman? Pak kenapa? Ya nggak bisa lah.